Amin. Baling-baling bambu, semangat amin. Itu. Jangan mencoba untuk mendikte pihak penyidik pada saat itu. Karena jelas apa yang disampaikan itu merugikan klien kami yang dia bilang ini sindikat. Ya, coba tolong kuasa hukum dari RG memperlihatkan kepada kami kapan dimana adanya putusan hukum. Ya, klien kami pernah terlibat tersangkut kasus sindikat yang diduga melakukan pemerasan. Ya, karena sampai detik ini sudah beberapa bulan pengacara RG berkoar-koar, tapi saya tidak pernah melihat bukti ya bahwa ada keterlibatan dalam kaitan hukum pidana yang dialami oleh Nikita Mirzani. Namanya pemerasan itu tidak ada negosiasi. Kalau namanya pemerasan itu pastilah yang akan aktif adalah si pelaku pemerasan, bukannya yang katanya dirinya korban malah yang proaktif ya ingin berupaya berkomunikasi dengan si tukang peras katanya kan begitu. Atau dari awal saya maksudnya sudah sampaikan bahwa pasal pemerasan dan juga pasal pengancaman tidak tepat. Ini sebenarnya tidak tepat dan biarkan saja nanti dibuktikan di pihak pengadilan. Kalau Nikita bebas ya RG siap-siap aja pasti akan di counter gitu kan. Semangat Amin, semangat Amin. Saya dulu Amin, semangat Amin. Gaya dulu, semangat. Kalau Avenger, Amin. Menyala Amiku. Amin. Baling-baling bambu, semangat Amin. Menyala itu. Amin pemenangnya. Kami tetap pada pendirian awal kasus ini bahwa tidak ada keterkaitan atau keterlibatan ya yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum daripada RG yang menyatakan bahwa klien kami harus dijadikan tersangka, lalu klien kami juga harus ikut ditahan ya. Ini yang sangat kita sayangkan. Harusnya seorang pengacara ya yang mengerti aturan main proses hukum itu jangan mencoba untuk mendikte pihak penyidik pada saat itu. Karena jelas apa yang disampaikan itu merugikan klien kami yang dia bilang ini sindikat. Ya, coba tolong kuasa hukum dari RG memperlihatkan kepada kami kapan dimana adanya putusan hukum ya klien kami pernah terlibat tersangkut kasus sindikat yang diduga melakukan pemerasan ya, karena sampai detik ini sudah beberapa bulan pengacara RG berkoar-koar, tapi saya tidak pernah melihat bukti ya bahwa ada keterlibatan dalam kaitan hukum pidana yang dialami oleh Nikita Mirzani. Tapi pas tadi saat pembacaan dakwaan itu banyak sekali nama Dr. Oki disebutkan, ya mungkin seperti menyembatani. Ini gimana mungkin kedepannya akan? Nomor satu kita harus tahu dulu apa sih yang namanya dibilang pemerasan. Saya rasa orang nggak perlu sekolah hukum juga tahu lah pemerasan itu seperti apa. Ya, punya Bang Nahat di sini juga pengacara yang biasa berkecimpung di lingkaran dunia kekerasan tahu apa sih Bang yang dibilang pemerasan itu kan sesuatu yang mengancam dengan kekerasan, pokoknya saya minta segini, kalau nggak segini awas gitu loh. Kalau namanya pemerasan itu tidak ada negosiasi. Kalau namanya pemerasan itu pastilah yang akan aktif adalah si pelaku pemerasan, bukannya yang katanya dirinya korban malah yang proaktif ya ingin berupaya berkomunikasi dengan si tukang peras katanya kan begitu. Atau menurut Bang Nahat gimana? Ya, pertama-tama saya terima kasih bahwa hari ini kita sudah bisa melakukan proses perdana. Faktanya bahwa ini kita harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi kita bisa bebas bisa. Karena sampai saat ini kan belum dinyatakan bersalah. Yang kedua,
Ini saatnya tim PH-nya untuk mempersiapkan segalanya, termasuk saksi yang menguntungkan, alat-alat bukti yang menguntungkan kita, dan pakar atau ahli yang memang ahli di bidang. Buktikan ke majelis hakim bahwa kita tidak bersalah. Dari awal saya maksudnya sudah sampaikan bahwa pasal pemerasan dan juga pasal pengancaman Tidak tepat. ini sebenarnya tidak tepat, dan biarkan saja nanti dibuktikan di pihak pengadilan. Kalau ini kita bebas, ya RG siap-siap aja, pasti akan di counter gitu kan. Bang, tadi kan Niki mengajukan eksepsi dari bacaan dakwaan, dia ada yang dia tidak, maksudnya ada yang keberatan gitu kan, tidak semua benar. Ini gimana nih mungkin Bang? Kan itu kan kronologis dari penyidik sendiri. Bukan kronologis, Iya. ini hari ini pembacaan dakwaan. Kalau nanti ada keberatan, nanti ada waktunya dia menyampaikan keberatan tersebut. Kan itu. Oke, Tidak ini ada masalah. mungkin nanti untuk sidang tadi kan Dokter Oki sangat menghindari wartawan atau seperti apa nih Bang? Sebenarnya nggak ada menghindari. Kalau sebenarnya kan Dokter Oki, Dokter yang selalu teriakin jadi tersangka, ini loh, pengacara itu tugasnya sesuai dengan undang-undang advokat itu adalah memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada klien, bukan mengintervensi polisi, bukan mendahului penyidik. Kalau mendahului penyidik, namanya dia bukan lagi pengacara, tapi dia penyidik. Makanya kalau pengacara yang terus-terusan mengintervensi polisi, berlaku seolah sebagai penyidik, melampaui kewenangan di undang-undang advokat, sebaiknya jadi polisi aja. Dan tapi ingat, ketika kita berjalan bebas, siap-siap ya, pelapor siap-siap, karena itu pasti akan ada putar balik, dan itu banyak sekali kerugian dialami oleh Nikita Mirzani. Oke, tapi nanti sendiri Dokter Oki sendiri akan berbicara atau seperti apa nih Bang? Mungkin Ya, kan tergantung dari pengadilan, apa dipanggil sebagai saksi atau tidak, tapi saya rasa dia akan jadi saksi karena selama ini kan namanya disebut cukup, tapi dia hanya menghubungkan kedua teman, tidak lebih dari situ. Ada transaksional, ada komunikasi lain di luar daripada tidak sepengetahuan Dokter Oki, dan Dokter Oki tidak pernah menerima hadiah, tidak pernah menerima uang dari hasil kejahatan tersebut. Jadi urusan dia hanya mempertemukan, tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Selebihnya RG sama NM yang tahu. Oke, terima kasih Bang Nahak. Clear ya? Oke, ya, makasih ya Bang ya. Ya.